Batara Yamadipati atau Sang Hyang Yamadipati adalah dewa pencabut nyawa. Dalam pewayangan, Batara Yamadipati adalah putra Batara Ismaya dengan Dewi Kanastren. Dalam kisahnya, Dewa Yama dikhianati oleh istrinya, yaitu Dewi Mumpuni, seorang bidadari cantik pemberian Batara Guru, yang lebih memilih hidup bersama Nagatatmala, putra dari Sang Hyang Antaboga. Dengan kepergian istrinya, membuat Batara Yamadipati sedih berkepanjangan. Karenanya saat berjumpa dengan Dewi Sawitri, yang sangat mencintai dan setia dengan Setiawan, suaminya, ia sangat kagum dan hormat. Seperti inilah kisah selengkapnya. Sudah beberapa hari Batara Yamadipati mengikuti Setiawan, anak seorang Brahmana yang rupawan, jujur, serta berbudi pekerti luhur. Sang dewa pencabut nyawa sedang menjalankan tugasnya, karena menurut kitab Citaksara, masa hidup lelaki muda itu di dunia sudah berakhir. Dalam beberapa hari dijumpainya istri Setiawan yang senantiasa setia menemani suaminya. Dia adalah Sawitri, perempuan muda yang cantik, yang sangat sayang, setia, dan perhatian dengan suaminya. Kemanapun Setiawan pergi, Sawitri selalu ada di sampingnya, mengurus segala kebutuhan dan keperluan Setiawan. Lalu tibalah sore itu, saat sang surya hendak lingsir ke peraduan, diiringi angin sepoi berhiaskan jingga warna senjakala. Mendadak dinginlah sekujur badan Setiawan. Peluh mengucur deras, badannya menggigil. Seketika lelaki muda itu lunglai dan jatuh ke pelukan istrinya. Sang istri pun panik, dipeluknya badan suaminya. Diusap keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh yang sudah mulai pucat tersebut. "Kakang Setiawan, apa yang terjadi? Tiba-tiba badanmu pucat, keringat dingin membasahi tubuhmu. Ada apa ini?" berkata Sawitri sambil terus memeluk erat suaminya itu. Sang suami sudah tidak menjawab, matanya terpejam, badannya kaku dan dingin. Lalu diiringi hembusan angin, Sang Yamadipati menampakkan keberadaannya. Dengan lembut tapi tegas, dewa pencabut nyawa itu berkata kepada Sawitri, "Wahai Sawitri, hari ini adalah masa di mana hidup suamimu akan berakhir." Isi kalimat dari kitab Baku Dunia sudah menggariskan bahwa di senjakala ini Setiawan sudah berakhir hidupnya. "Oh Dewa Yama, sang dewa kematian, kenapa secepat ini? Kenapa Kakang Setiawan harus pergi secara tiba-tiba? Baru sejenak kami memadu kasih, baru sebentar bakti yang hamba berikan kepada suami hamba," ucap Sawitri. Batara Yamadipati menjawab, "Simpan pertanyaanmu itu Sawitri. Aku pun hanya sekedar menjalankan tugas. Saat dimana seseorang habis waktunya, maka aku akan datang untuk membawanya." Lalu dicabutlah roh Setiawan dan dibawanya pergi. Sawitri dengan bergegas mengikuti sang dewa Yama. Digapainya selendang dari Yamadipati, hingga Sawitri ikut terbang bersama sang dewa. "Sawitri, begitu keras kepala dirimu," berkatalah sang dewa Yama karena mengetahui Sawitri begitu keras kepala mengikuti dirinya. "Ampun wahai dewa Yama, hamba belum ikhlas melepaskan hidup suami hamba. Bukannya hamba berani menolak takdir, tetapi kepergian suami hamba secara tiba-tiba membuat hamba belum rela untuk melepaskannya," ucap Sawitri. Melihat kerasnya hati Sawitri, dan selama beberapa hari Dewa Yama juga menyaksikan betapa tulus dan besarnya cinta Sawitri kepada suaminya, maka sang dewa tersentuh hatinya. Dibawanya Sawitri menepi kegugusan awan, dan dengan lembut dia berkata kepada Sawitri, "Sudah menjadi takdir dari suamimu Sawitri, ikhlaskanlah."
Dengan bersimpuh, Sawitri memohon kepada Dewa Yama. "Ampun, wahai Dewa Yama, apapun akan hamba lakukan, walau harus mandi dengan api di 7 neraka sekalipun, akan hamba lakukan, jika itu bisa mengembalikan hidup dari suami hamba." Dewa Yama menjawab, "Tidak, Sawitri, tidak bisa. Tapi melihat begitu kerasnya permohonanmu, serta perilaku baik yang selama ini engkau lakukan, maka aku akan memberikan 3 permintaan. Semua akan kukabulkan, tetapi ingat, jangan meminta kembali nyawa suamimu, karena hal itu tidak boleh terjadi." Sawitri tertegun sejenak, lalu dengan lirih dia menyetujui apa yang ditawarkan oleh sang Dewa Yama. Dewa Yama kembali berkata, "Baik Sawitri, ucapkanlah permintaanmu." Sawitri lalu mengucapkan satu persatu ketiga permintaan yang sudah dianugerahkan kepada dirinya. Yang pertama, dia meminta kesuburan tanah dan limpahan air untuk desanya. Yang kedua, dia meminta agar mertuanya yang seorang Brahmana diberi kesehatan dan umur yang panjang, agar bisa terus mengajarkan kebaikan dan budi pekerti luhur. Kedua permintaan itu pun dikabulkan oleh Batara Yama. Batara Yama kembali bertanya kepada Sawitri, "Baik Sawitri, tinggal satu permintaan lagi, ucapkanlah Sawitri." "Untuk permintaan ketiga, hamba meminta 100 anak yang sehat dan berbudi luhur, agar kelak bisa membangun desa serta berguna untuk orang-orang di sekitarnya," ucap Sawitri. Batara Yama menyetujui permintaan Sawitri dan menjawab, "Baik Sawitri, permintaan ketigamu pun akan kukabulkan. Sekarang pulanglah. Gugusan awan ini akan mengantarmu sampai ke desamu." Sambil tetap bersimpuh, Sawitri kembali berkata, "Tapi ampun sang Dewa Yama, bagaimana hamba bisa mempunyai 100 orang anak, sedang suami hamba Paduka Bawa?" Tertegunlah sang Yamadipati mendengar ucapan Sawitri. Sabda dewa adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja dicabut kembali. Sawitri telah menipunya pada permintaan yang ketiga. 100 anak tidak akan lahir jika nyawa dari Setiawan, suami Sawitri, tidak dikembalikan, karena sudah menjadi kodrat manusia. Seorang istri akan hamil jika dibuahi oleh suaminya. Batara Yamadipati, sang dewa pencabut nyawa, saat ini diam terpaku. Wajahnya yang selama ini gahar melambangkan dari penguasa kematian, saat ini pun tertunduk. Dia tidak marah karena ditipu oleh permintaan ketiga Sawitri, tetapi hari ini dia melihat betapa besarnya rasa cinta dari seorang wanita kepada seorang lelaki, yaitu kasih tulus dari seorang istri kepada suaminya. Sebuah rasa yang dulu tidak pernah dirasakan olehnya. Dulu yang dia rasakan hanyalah hampa dan pengkhianatan. Istri yang dia kasihi, Dewi Mumpuni, tega berlalu meninggalkan dirinya dengan pria lain. Hanya kesedihan ketika mengingat masa-masa Dewi Mumpuni mengkhianati dirinya. Tapi hari ini terbentang di depannya betapa kasih tulus dan pengorbanan seorang wanita kepada lelakinya, pengorbanan seorang istri kepada suaminya. Maka rasa haru seketika mengaduk-aduk hatinya. Lalu dengan lirih dia berkata kepada Sawitri, "Baik Sawitri, untuk menggenapi permintaan ketigamu, akan kukembalikan roh suamimu kepada jasadnya. Maka sekarang pulanglah, hiduplah berbahagia dengan suamimu sampai hari tua kelak." Lalu dengan menangis bersimpulah Sawitri menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sang Dewa Yama. Sang dewa pun masih tertegun dengan sikap Sawitri. Rasa haru itu masih menggelayut di hatinya, kemudian berubah pada senyum kecil di ujung bibirnya.
Lirih dia berkata, sungguh cinta sejati dan tulus itu masih ada. Maka pergilah sang Batarayama, mengisi hari-hari dengan sepi.